Shalom saudara-saudara. Ya, tetap sukacita. Saatnya kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita bertemu lagi untuk beribadah. Persiapkan hatimu. Ajak saudara-saudara untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebelum mulai ibadah, saya mau ajak untuk saudara-saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik untuk kami Tuhan. Atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami, atas kekuatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami, itu semua anugerah. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami. Kami mau duduk diam, memuji, menyembah Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami layak di hadapan Engkau. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya untuk kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan acara dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan sorak-sorai. Mari saudara, kita naikkan sukacita, sorak-sorai pada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari saudara, kita naikkan pujian dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Silakan duduk saudara-saudara. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus, kami mengundang hadirat-Mu. Mencurahkan roh-Mu atas kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah syukur kami, inilah hormat kami. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Katakan, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hanya menyembah padamu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk hambanya. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Amin. Sebelum kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat urapan-Mu yang menyertai kami di dalam pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Saat ini kami akan belajar bersama-sama merenungkan firman-Mu. Belajar untuk mengerti akan firman-Mu dalam kehidupan kami, yang menuntun setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir mengurapi kami, menyertai kami, memimpin kami agar mengerti yang Engkau firmankan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap dalam nama Tuhan Yesus, terpuji namamu. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini saya memberikan satu tema atau judul, yaitu mampu menghadapi segala perkara. Sekali lagi, mampu menghadapi segala perkara. Yang terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Saya bacakan di tempat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya baca ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sungguh ayat firman Tuhan ini
sungguh luar biasa ketika kita membacanya, yaitu yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam ayat ini dilatar belakangi oleh perkataan Rasul Paulus, yaitu bahwa ia dapat menanggung segala perkara. Bapak Ibu Saudara, dalam nats ini dikatakan bahwa Rasul Paulus mendapatkan perhatian. Perhatian dari mana? Yaitu perhatian dari jemaat-jemaat yang berada di Filipi ketika atau di saat dia berada di dalam penjara. Nah, dengan perhatian ini dia sangat antusias dan dia sangat luar biasa menerimanya, ya. Yaitu selain dia tersentuh, dia juga semakin bersemangat, semakin memiliki gairah untuk mendukung iman mereka, yaitu iman orang-orang atau jemaat yang berada di Filipi. Yaitu dengan pengalaman pelayanan penginjilan yang telah ia lakukan di dalam hidupnya. Dia mengatakan bahwa ia sudah banyak mengalami hal, yaitu hal kekurangan, bahkan hal yang berkelimpahan. Wah, sungguh luar biasa. Dan bahkan sehingga dalam perkataannya ini adalah segala hal perkara itu bukan lagi suatu rahasia lagi bagi dia. Sungguh luar biasa sekali. Tentu juga tidak berarti bahwa dia adalah yang maha kuasa karena dia mampu menanggung segala perkara. Karena kenapa? Karena dirinya telah dibatasi oleh kehendak Tuhan. Namun rahasia mengapa dia mampu menghadapi segala perkara, yaitu di ayat yang ke-14 tadi, karena dia bersandar kepada Tuhan. Karena dia bersandar kepada Tuhan, itu yang membuat dia untuk semakin kuat. Nah, bisa juga kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b di situ bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah perkataan Yesus. Artinya di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, meskipun kita mampu menghadapi segala perkara. Ya. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih ditekankan bahwa bagaimana Rasul Paulus mampu menghadapi segala perkara. Saya yakin bahwa masing-masing kita, baik yang ada di tempat ini, baik yang di rumah maupun dimanapun kita berada, ya, semuanya kita pasti pernah berada dalam masalah, dalam pencobaan atau dalam banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saya yakin, amin. Atau tidak ada yang berada dalam masalah, pasti semuanya pernah mengalaminya. Bahkan dalam situasi dan kondisi saat ini kita sudah tahu, ya, apa itu, yaitu di Indonesia bahkan di seluruh dunia, ya, kita bersama-sama menghadapi yang namanya COVID-19. COVID-19 yang membuat kita mungkin khawatir, yang membuat kita mungkin lemah, bahkan bimbang, ya, bahkan tidak mampu. Sehingga kita memohon kepada Tuhan, kapan ini berlalu? Wah, luar biasa. Namun hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semestinya membuat kita untuk semakin melatih diri kita, melatih iman kita, agar kita mampu melewati, mampu menghadapi segala persoalan yang saat ini sekalipun kita sedang alami. Melatih diri kita untuk semakin kuat dan yaitu bersandar kepada Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita mengalami banyak pencobaan, kalau kita banyak mengalami perkara, bahkan persoalan, masalah, firman Tuhan telah janjikan kepada kita, yaitu bahwa Tuhan tetap memperhatikan kita dan tidak membiarkan kita menanggung segala perkara, segala masalah, segala persoalan melebihi dari kekuatan kita. Yaitu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bahwa kita mampu menanggungnya dan Tuhan menyertai. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita seharusnya mampu menghadapi segala perkara. Bagaimana supaya kita mampu menghadapi segala perkara? Kalau kita membaca Alkitab, ya Bapak Ibu, ya, lebih lanjut, maka kita mendapat paling tidak 3 bagaimana supaya kita mampu menghadapi segala perkara. Yaitu yang pertama, bila kita yakin
rencana Tuhan di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Yang kedua, bila kita setia dalam perkara kecil, Lukas 16 ayat 10 dan Matius 25 ayat 21. Yang ketiga, bila kita taat melakukan atau memelihara firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 23 dan Lukas pasal 11 ayat 28. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tujuan khotbah ini adalah agar kita memahami paling tidak 3, bagaimana supaya kita mampu menghadapi segala perkara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita seharusnya mampu menghadapi segala perkara. Bagaimana? Yaitu yang pertama, bila kita yakin rencana Tuhan. Kita sama-sama membacanya dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah kejadian di mana Yusuf anak Yakub. Setelah Yakub meninggal, dalam waktu beberapa hari kemudian, saudara-saudara Yusuf cemas. Saudara Yusuf bimbang dan khawatir. Kali aja nanti Yusuf membalas kejahatan yang sudah kita lakukan. Sehingga mereka mengirim orang untuk memohon pengampunan kepada Yusuf. Hati Yusuf sangat tersentuh. Dan hati Yusuf sangat bisa dikatakan, aduh mengapa sampai begini. Maka itu mereka datang, saudara-saudaranya, sujud, mempersembahkan diri mereka kepada siapa? Kepada Yusuf. Kami mau menjadi hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah perkataan Yusuf. Yaitu memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Terkadang Tuhan menggunakan tindakan orang ya. Tuhan menggunakan tindakan orang untuk mewujudkan rencananya. Salah satunya adalah kisah Yusuf ini. Tuhan memakai mungkin saudara-saudaranya. Dari masa mudanya dia dibuang ke lubang sumur. Habis itu dijual ke orang untuk menjadi budak. Habis itu yang membeli budak tadi dijual lagi ke Mesir. Wow, luar biasa. Habis itu, di situ pun dia menderita. Namun di dalam penderitaan yang dia alami itu, dia tetap berpegang pada rencana Allah. Nah, di dalam keadaan itu pun dia diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin. Bahkan sampai selanjutnya, dia tersiksa. Tersiksa selanjutnya apa? Yaitu kejadian yang mungkin tidak terpikirkan oleh dia. Istilahnya sama Tante Poti ya. Istri Potifar ya. Dia dituduh. Tapi dia sesungguhnya tidak sanggup. Ya. Namun dia mau melakukannya. Karena dia yakin akan rencana Tuhan. Sehingga di dalam penjara dia sampai diangkat menjadi kepala penjara. Namun di balik itu semuanya dia menderita. Dia sangat tersiksa. Dia sangat tertekan. Sehingga Tuhan mengangkat dia. Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang besar. Orang yang besar yang mampu menyelamatkan seluruh keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika Tuhan melakukan tindakan atau mengizinkan tindakan orang terhadap kita. Yang mungkin bahkan dengan cara hal yang bertentangan dalam kehidupan kita. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan, kenapa kamu izinkan dia? Ya. Namun semuanya itu tentu Ia telah merencanakan yang kebaikan atas kita. Amin. Dia sudah merencanakan kebaikan atas kita. Tuhan sering membuat kebaikan ya dari sesuatu yang jahat. Kejadian yang jahat, Tuhan balikan menjadi yang baik. Tuhan jadikan menjadi baik. Menunjukkan bahwa Ia
mewujudkan rancangan-rancangan pemeliharaannya. Pemeliharaan Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan berarti Tuhan merancang kejahatan atau dosa. Tidak, hilangkan ya. Jangan sekali-sekali kita berpikiran hal seperti itu. Tidak, tetapi Tuhan sebaliknya, kebijaksanaannya yang tidak terhingga begitu melampaui semua kejadian yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, rancangan Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Saat-saat ini jangan khawatir, jangan bimbang. Ingat rencana Tuhan. Ya. Kita anggap Tuhan memakai corona ya untuk menguatkan kita sampai saat ini. Udah berapa bulan yang mungkin kalau orang-orang kita lihat di luar bahkan tidak mampu, ya. Namun kita di tempat ini adalah anak-anak Tuhan. Kita yakin bahwa kita memiliki dan memegang rencana Tuhan. Dan Tuhan memegang rencananya atas kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan Bapak Ibu Saudara adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Ya, kita sama-sama membukanya dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Di sini tercatat yaitu bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, luar biasa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Itu rancangan damai sejahtera. Namun di dalam rancangan untuk mencapai rancangan damai sejahtera itu, Tuhan membuat kita untuk menguji hari-hari kehidupan kita. Dalam melewati pencobaan, dalam melewati banyak segala persoalan-persoalan, bahkan perkara dalam kehidupan kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, karena rancangan Tuhan lebih besar dari rancangan kita. Yang mungkin sebelum COVID-19 kita sudah merancang yang besar ya kan. Sudah merancang yang besar, oh nanti tahun depan aku mempunyai rancangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ketika kita menghadapi COVID-19 saat ini, membuat kita mungkin ragu, khawatir, takut, bimbang. Mari kita kembali ingat rencana Tuhan. Yaitu rencana Tuhan pasti lebih besar atas rancangan kita. Amin. Amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita percaya penuh rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap persoalan, pencobaan, perkara atau apa hal itu. Ketika kita percaya maka kita akan mengalami kebaikan, perlindungan Tuhan. Bahkan kekuatan, damai sejahtera bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita seharusnya mampu menghadapi segala perkara. Bagaimana supaya kita mampu menghadapi segala perkara? Yaitu bila kita setia dalam perkara kecil. Ya, bila kita setia dalam perkara kecil. Kita membuka dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Yaitu barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kesetiaan merupakan hal dasar yang harus dilakukan. Ya, kesetiaan merupakan hal yang dasar. Dasar loh. Artinya fondasi ya. Paling dasar ya. Namun kadang perkara kecil adalah hal yang sering dianggap apa? Yang sering dianggap sederhana dan diremehkan. Ya. Tuhan kadang memberikan kepada kita perkara yang kecil. Ibarat kita membangun suatu bangunan, pasti dimulai dari dasar dulu. Dari yang kecil dulu. Seorang dewasa, kalau tidak melewati masa kecil, dia tidak mampu melewati masa dewasa. Kecuali itu ya, Adam dan Hawa ya. Nah, jadi seorang dewasa pasti dimulai dari kecil.
Mulai dari sejak lahir, dia belajar merangkak. Dia belajar berjalan. Dia belajar untuk berbicara. Dia belajar untuk berlari, berjalan, berpikir. Sehingga dia menjadi orang yang besar, dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga ketika kita dalam menghadapi persoalan. Tuhan mengizinkan kita untuk melewati hal yang kecil. Supaya kita mampu melewati hal yang besar. Raja Saul, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak setia dari perkara yang kecil ya. Salah satunya ketika mereka menghadapi tentara orang Filistin ya. Banyak sekali. Padahal mereka hanya memiliki pasukan 3.000 orang. Dan mereka menghadapi orang-orang Filistin. 3.000 yang berkereta, 6.000 yang berkuda. Dan pejalan kaki tentara-tentaranya seperti pasir di laut. Coba bayangkan, apa enggak gemetar itu Saul? Memang gemetar. Dan bahkan ketika prajurit-prajuritnya melihat itu, mereka juga gemetar. Bahkan banyak yang melarikan diri karena ketakutan itu. Tetapi di sini kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14 bahwa Raja Saul mau mempersembahkan korban persembahan untuk melakukan perang terhadap orang Filistin. Hanya satu orang yang mampu dan hanya satu orang yang bisa melakukannya, yaitu Samuel. Samuel menjanjikan atau mengatakan bahwa 7 hari nanti aku akan sampai tiba. Tetapi dengan ketidaksetiaan, ketidaksabaran Raja Saul, dia mengambil posisi, jabatan, atau mengambil pekerjaan seorang hamba Tuhan yang diurapi. Maka dengan kejadian itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan langsung menggantikan, memilih orang lain untuk menggantikan Saul sebagai raja atas Israel. Padahal itu sebenarnya hal yang kecil. Karena kenapa? Kalau orang-orang Israel percaya melewati masa-masa yang sulit untuk menuju tanah Kanaan, pasti Raja Saul sesungguhnya kalau Saul setia kepada Tuhan ya, pasti mampu juga melewatinya. Karena ketika mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan untuk menghadapi perang, tidak ada terkalahkan. Mereka tidak terkalahkan, tetapi mereka terus memiliki kemenangan. Tetapi Saul tidak setia. Coba kita lihat Daud. Kalau kita memandang Daud ya. Daud menjaga 2-3 ekor domba, maaf ya. 2-3 ekor domba. Wow, Bapak Ibu Saudara, sederhana. Namun dia jaga dengan baik. 2-3 ekor ya, ibaratnya begitu. Ya meskipun ada kawanan-kawanan yang lainnya ya. Tetapi dari hal yang kecil Daud menjaga dengan baik. Kesetiaan itu dilihat oleh Tuhan. Dilihat oleh Tuhan. Ketika kita tulus, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Karena ketika orang yang setia dalam perkara kecil adalah orang yang dapat dipercaya. Ya. Kalau kita baca perumpamaan talenta ya. Dalam Matius pasal 25. Boleh kita baca ya. Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wow, luar biasa. Artinya ketika kita melewati dan mau setia dalam perkara yang kecil, kita akan dipercayakan kepada hal yang besar. Amin. Sama seperti halnya ketika Paulus mengalami atau menjalani pelayanannya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Bagaimana kesetiaan itu. Dia taat setia sampai mati di kayu salib. Dia taat akan perintah Tuhan, yaitu Bapa, untuk menjalankan misi keselamatan bagi manusia.
Demikian halnya juga bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita setia, karena orang setia itu akan membawa berita yang baik. Karena orang yang setia itu akan bertanggung jawab. Karena orang yang setia itu yaitu tidak tawar hati. Tidak ada kegentaran dalam hidupnya, dalam dirinya. Dia semakin kuat dan teguh, kokoh imannya, kokoh hatinya. Apapun itu, dia mampu mau menghadapinya. Kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil, bagaimana bisa kita mampu menghadapi perkara yang besar? Ibarat kita melewati tangga yang satu. Kita tidak dapat mencapai puncak kalau kita tidak melangkahi tangga-tangga berikutnya. Artinya dari hal yang kecil dulu sehingga yang besar. Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita seharusnya mampu menghadapi segala perkara. Bagaimana? Supaya kita mampu menghadapi segala perkara, yaitu bila kita taat melakukan atau memelihara firman Tuhan. Kita bersama-sama membacanya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ayat yang ke-23 mengatakan bahwa jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Taat melakukan firman Tuhan. Taat melakukan atau memelihara firman Tuhan. Ketaatan merupakan tanda lahiriah dalam yang kelihatan bagi kita mengasihi Tuhan. Ya. Dan upah ketaatan itu adalah kasih Tuhan yang bisa kita rasakan dan alami dalam kehidupan kita. Amin. Maka ketaatan itu sangatlah penting. Sangat penting sekali karena ketaatan itu merupakan bukti pertobatan kita. Kalau kita sudah bertobat, pasti kita taat. Ya, taat akan perintah Tuhan, taat akan firman Tuhan. Saat ini sekali lagi kita sama-sama katakan bahwa COVID-19 ini pasti berlalu. Namun ketika kita salah membuat keputusan, ya, karena kondisi saat ini Bapak Ibu, ya mungkin banyak yang meninggalkan Tuhan. Aku gak sanggup. Ini gimana nih? Gaji karyawan gak gini nih, contohnya kan. Yang sebagai karyawan banyak yang dipecat. Aduh Tuhan gitu. Tekanan itu, untuk apa beribadah kepada Tuhan? Toh Tuhan juga tidak memperhatikan kita. Itu keputusan yang salah. Mari kita membuat keputusan yang benar. Keputusan yang benar, yaitu keputusan untuk tetap taat kepada Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Meskipun kita dalam kekurangan, ketika ada yang kurang, kita juga bisa memberkati. Amin. Iya. Padahal kita kurang ya. Tapi kita bisa memberkati. Itu hal yang luar biasa. Karena kita yakin Tuhan akan menambahkannya kepada kita. Amin. Itulah tanda ketaatan kita. Jikalau kita mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, maka secara sadar kita mengambil keputusan yang benar. Ya, memang benar. Dan menjalani kehidupan yang sangat-sangat benar. Karena dengan ketaatan akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Allah memberikan kita dua peraturan. Yaitu dengan dua prinsip ya. Yang pertama, prinsip yang baik untuk melindungi. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman Tuhan akan mati. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Hidup untuk selama-lamanya. Karena ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, taat untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, taat terus mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian, meskipun kita belum diizinkan untuk berkumpul di gereja, tetapi
organisasi gereja menganjurkan kepada kita untuk beribadah di rumah, tetapi kita tidak melakukannya. Bagaimana kita bisa mampu menghadapi segala perkara? Dari hal yang kecil. Kemarin ada orang bilang kepada saya, waktu saya beberapa bulan yang lalu, aduh sulit ini, nggak bisa nih ibadah. Kenapa? Ya nih rindu. Giliran ada ibadah nggak ibadah. Giliran belum diizinkan ibadah nggak ibadah. Coba. Tapi rindu. Maksudnya apa? Jadi hanya dengan perkataan saja. Jadi ketaatan itu dengan tindakan kita. Kita memeliharanya. Kita melakukannya. Karena dengan keadaan begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita tidak memegang perintah Tuhan. Kita akan mati. Ya, maka itu kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Orang yang bekerja ketika diajak ibadah. Ayo ibadah yuk. Aduh ada waktu nih. Enggak ada waktu nih. Aduh jam kantor mikir. Tetapi saat COVID-19. Aduh rindu. Ya udah, yuk kita ibadah di rumahmu ya. Sama saja. Sama saja. Apakah itu tanda ketaatan kita? Tidak. Saya mengatakan kepada teman saya, bro, Tuhan mengizinkan kita melatih diri kita dimulai dari taat di rumah. Taat beribadah di rumah. Sejauh mana kita belajar berdoa, menyembah Tuhan di rumah, maka kita akan aplikasikan, kita lakukan saat di gereja nanti. Dan ketika kita kumpul bersama dengan orang-orang percaya, nantinya kita merasakan banyak pengalaman hidup, banyak pengalaman yang sungguh luar biasa kita lewati. Dan kita saling sharing, guys, saya begini waktu COVID-19, saya ibadah dengan taat, baca firman, berdoa tekun. Aku mengalami dan merasakan firman Tuhan itu. Orang-orang diberkati. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan prinsip yang kedua adalah untuk memberkati. Ya. Di dalam Mazmur pasal yang 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketaatan adalah tanda kita mengasihi dan mengenal Tuhan. Tanda mengasihi dan mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal dan mengasihi Tuhan, pasti kita akan taat. Dengan ketaatan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pasti bisa dan mampu menghadapi segala perkara. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mampu menghadapi segala perkara. Kita seharusnya mampu. Bagaimana supaya kita mampu? Ya, menghadapi segala perkara. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yaitu bila kita yakin rencana Tuhan. Yang kedua, bila kita setia dalam perkara kecil. Yang ketiga, bila kita taat memelihara atau melakukan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mampu dan menguatkan Bapak Ibu, saudari yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah menyaksikan firman Tuhan. Mampu menghadapi segala banyak-banyak persoalan dan segala banyak-banyak perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Firman-Mu mengajarkan kami. Firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu membawa kami kepada damai sejahtera-Mu. Kepada pengharapan yang Engkau janjikan atas kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadikan kami kuat, mampu menghadapi segala perkara. Menghadapi segala pencobaan, persoalan, permasalahan yang menghadang kami. Tuhan Allah Bapa di surga. Dan tuntunlah kami agar kami setia, agar kami yakin akan rencana-Mu Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil dan juga taat terus menghidupkan firman-Mu Tuhan
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami dan kami bersyukur. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman-Nya untuk hamba-Nya. Saatnya kita akan menerima doa berkat. Saya undang untuk hamba-Nya. Ya, setelah kita mendengarkan firman, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Haleluya.